Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kitafikur Rahman dari kelas Robotika Malam B dengan NIM 422241160. Di video ini saya akan menjelaskan board yang sudah saya buat untuk ATS RE204 mengenai equilibrium robot land follower saya. Soal yang pertama, identifikasi sistem fisik apa saja pada proyek PBL yang memerlukan analisis sistem statik dan dinamik. Yang pertama adalah sistem rangka, chassis ataupun gripper. Analisis statik, beban tetap dari komponen seperti baterai, sensor, microcontroller, dan mekanisme gripper saat robot dalam keadaan diam perlu diperhitungkan supaya rangka mampu menahan gaya tanpa deformasi berlebih. Penempatan massa harus diatur agar titik berat robot berada di posisi yang seimbang, sehingga robot tidak mudah miring atau jatuh saat diam. Perhitungan gaya normal pada roda, termasuk roda depan atau freewheel, sangat penting untuk memastikan distribusi beban merata, menghindari tekanan berlebih pada satu titik tumpuan. Lalu analisis dinamik sistem rangka, itu saat robot mulai bergerak, rangka akan menerima gaya-gaya akibat perubahan kecepatan yang dapat menyebabkan lenturan dan getaran. Saat robot berbelok, gaya sentrifugal menimbulkan momen puntir yang harus diperhitungkan agar rangka tetap stabil. Permukaan jalan yang tidak rata akan menimbulkan getaran yang mempengaruhi kekuatan sambungan pada rangka-rangka dan keandalan fungsi gripper. Yang kedua adalah cara kerja gripper. Analisis statisnya, yang pertama, diperlukan perhitungan gaya jepit yang cukup untuk menahan objek dengan aman tanpa merusak permukaannya, terutama untuk benda yang rapuh atau ringan. Posisi gripper saat sudut lengan saat dalam keadaan diam mempengaruhi distribusi beban dan besar torsi yang harus ditahan pada setiap sambungan. Desain mekanis harus memastikan bahwa struktur gripper tetap stabil saat menahan beban dalam kondisi tanpa gerakan. Lalu analisis dinamiknya sistem gripper. Selama proses buka tutup gripper, sistem harus mampu memproses perintah kendali dengan cepat dan presisi. Bagian-bagian yang bergerak seperti rahang gripper memiliki massa dan inersia yang dapat mempengaruhi kestabilan jika bergerak terlalu cepat. Saat gripper menjepit dan membawa objek, gaya tambahan dari beban tersebut dapat mempengaruhi kinerja aktuator dan kestabilan robot, terutama saat terjadi percepatan atau perubahan arah. Yang terakhir adalah sistem penggerak roda. Analisis statis. Untuk memulai pergerakan roda harus menghasilkan gaya dorong yang cukup besar guna melawan gaya gesekan statis antara roda dan permukaan. Torsi yang ditransmisikan dari motor ke roda sangat menentukan seberapa efektif roda dapat menghasilkan gaya dorong horizontal. Rasio roda gigi akan mempengaruhi besar torsi yang sampai ke roda dalam kondisi diam. Analisis dinamik dari sistem kerangka roda. Ketika robot mulai bergerak, perubahan kecepatan terjadi akibat input sinyal PWM ke motor yang mengatur seberapa cepat motor berputar. Massa dan inersia roda mempengaruhi laju percepatan robot, dan roda yang lebih berat membutuhkan gaya lebih besar untuk mempercepat dan memperlambat. Saat robot berbelok atau berhenti secara tiba-tiba, gaya sentrifugal dan perubahan momentum menciptakan beban dinamis tambahan yang harus diatasi oleh sistem penggerak. Lalu soal yang kedua adalah
Gambarkan diagram free body diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem fisik tersebut. Pada robot land follower kami, ini adalah beberapa gaya yang diketahui yang bekerja pada robot. Yang pertama adalah gaya berat total. Lambangnya W, panah oranye ini merupakan gaya gravitasi yang merupakan seluruh massa robot ke bawah. Titik kerja gaya ini biasanya berada di pusat massa, center of gravity robot. Berat ini mencakup semua komponen seperti rangka baterai, motor, sensor, dan gripper. Lalu gaya normal N1 yang panah kuning ini adalah gaya reaksi dari permukaan lantai terhadap berat robot. N1 berasal dari roda belakang dari roda depan atau freewheel. Arah gaya ini vertikal ke atas dan besarnya tergantung pada distribusi berat. Lalu gaya gesek F1 dan F2 yang panah warna hijau ini, gaya yang memungkinkan roda menghasilkan traksi untuk mendorong robot bekerja sejajar permukaan lantai mengarah ke depan saat robot bergerak maju. Gaya gesek ini sangat penting untuk pergerakan akselerasi dan manuver. Yang keempat ada gaya dorong motor, dilambangkan dengan huruf T, yaitu tanda panah warna ungu ini. Gaya yang timbul akibat torsi dari motor yang dipindahkan ke roda. Gaya ini mendorong robot ke depan searah dengan arah gerakannya, merupakan gaya utama yang menggerakkan seluruh sistem. Lalu ada gaya dari gripper yang panah merah ini. Jika gripper membawa beban, maka terdapat tambahan gaya vertikal ke bawah di titik peletakan objek. Bekerja di bagian depan robot dan berpotensi mengubah distribusi berat. Jika beban berada jauh dari pusat massa, maka akan menghasilkan momen puntir atau torsi yang mengaruhi keseimbangan robot. Yang soal terakhir ada tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik tersebut berada pada kondisi equilibrium atau seimbang. Tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik robot land follower dengan gripper berada pada kondisi equilibrium. Persamaan ketidakseimbangan statik. Agar robot dapat dalam keadaan diam dan tidak miring berlaku, sigma fx sama dengan 0, jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Sigma fy sama dengan 0, jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Sigma m sama dengan 0, jumlah momen terhadap titik acuan sama dengan 0. Diketahui gaya-gaya yang tadi saya sebutkan di atas, yaitu berat total robot termasuk baterai, motor, sensor, microcontroller, ataupun gripper. Lalu berat beban yang dijepit oleh gripper jika ada ya. Gaya dorong dan motor berhubungan dengan torsi motor dan radius roda. Lalu gaya gesek antara roda dan dari lantai. Lalu gaya normal pada roda belakang kiri dan kanan belum diketahui. Gaya normal pada roda caster atau penopang belum diketahui. Lalu momen akibat gripper yang posisinya jauh dari titik berat. Gaya yang perlu ditentukan agar sistem dalam kondisi equilibrium. Yang pertama itu gaya normal pada roda penopang. Agar gaya vertikal seimbang, diperlukan N1 plus N2 plus N3 sama dengan W plus Fg. Karena gaya ke atas harus sama besarnya dengan gaya ke bawah.
besar robot ditambah beban gripper. Distribusi gaya normal, letak titik berat dan beban gripper. Gunakan persamaan momen terhadap titik belakang robot, misal titik roda belakang, untuk menentukan beberapa besar gaya normal pada roda caster depan. Dengan A. Jarak titik berat robot dari robot belakang. B. Jarak robot belakang ke roda penopang atau freewheel. Lalu D. Jarak beban gripper dari roda belakang gaya gesek pada roda. Saat robot mulai bergerak, gaya gesek yang menahan harus memenuhi F sama dengan mikro dalam kurung N1 ditambah N2 ditambah N3. Dengan mikro adalah koefisien gesekan antara roda dan lantai. Ketidakseimbangan gaya horizontal. Untuk robot tetap diam saat motor memberikan gaya dorong, T sama dengan F, sehingga sigma Fx sama dengan T dikurang F sama dengan 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.